Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan limpahan rezekinya serta dipanjangkan umurnya, sehat selalu. LSM Laskar Hijau hari ini masih terus berkutat dengan lalat BSF-nya. Ini adalah lalat BSF yang berapa hari yang lalu saya kembangkan, masih dalam seputar wilayah Lewiliang di rumah ya, membuat persiapan, dan mudah-mudahan persiapan yang kami buat nantinya dapat menampung ratusan ribu diindukkan dan menghasilkan ratusan gram per harinya insya Allah. Lalat BSF ini sangat baik untuk konsumsi pakan ternak ayam ya, konsumsi ayam kampung, lele, dan ikan lainnya, karena paling gampang dibudidayakannya. Kalau sudah mengerti sekali kemungkinan gampang membudidayakannya. Dan disinilah Laskar Hijau membuat satu gebrakan atau inovasi agar keluhan-keluhan dari kelompok tani terkait masalah pakan ternak ayam dan pakan ternak ikan yang selama ini dikeluhkan dapat terjawab dengan adanya lalat BSF, Black Soldier Fly, jadi tentara hitam. Nah, ini manfaatnya sangatlah banyak karena protein yang dikandung dari lalat BSF ini sangat tinggi, dari 60 sampai 80% ya. Jadi kalau pakan pabrikan itu sudah sangat jauh dibandingkan ini. Kita hanya butuh membudidayakan dan tidak banyak mengandalkan modal untuk memberi pakan lalat BSF ini. Cukup dengan sampah organik, karena lalat BSF ini dapat memakan sampah hingga ratusan kilo dan bahkan nantinya ton bisa dimakan oleh lalat-lalat BSF ini. Jadi sangat baik apabila kelompok tani dan bank sampah yang ada di desa-desa mengembangkan ini, karena lalat ini bisa membantu membersihkan kampung dengan cara sampah organiknya itu kita kumpulkan, kita beri makan lalat ini, dan lalat ini kawin, bertelur baru tumbuh larva. Larva itulah yang bisa diberikan, bisa dijual, bisa dimakan oleh ikan dan ayam. Jadi alangkah baiknya memang bank sampah di tiap desa ini untuk membantu perekonomian, peningkatan perekonomian masyarakatnya harus berbuat seperti ini. Budidaya lalat BSF dari mulai segi larvanya dan indukannya yang mati, itu semuanya bisa dijadikan sebagai satu pakan ternak ayam. Yang kedua untuk pupuk paling bagus, karena sudah diteliti oleh BPOM ya. BPOM dari segi ulatnya ya, yang di open itu, ini jadi bahan makanan cemilan juga bagi orang-orang luar ya, seperti Thailand, Vietnam, Kamboja itu. Bahkan seperti ulat sagu, ulat sagu itu kan orang Papua itu makan. Jadi tidak, karena bersih, dia bersih. Nah, disinilah perlu dikembangkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Laskar Hijau saat ini telah membuat satu loncatan untuk para kelompok tani yang ada dimanapun, agar kelompok tani tidak mengeluh lagi. Alangkah baiknya kelompok tani itu
membudidayakan lalat BSF ini baru bergerak di bidang budidaya ikan ataupun ayam, karena ketersediaan pakan tuh kita udah cukup nantinya. Dalam beberapa bulan untuk ratusan ekor ikan atau ribuan ikan atau ratusan ekor ayam tuh sudah bisa ditangani oleh kita sendiri tanpa membeli pakan lagi yang tiap hari membuat mumet kita sendiri ya. Jadi lalat BSF ini sangat baik dikembangkan karena dia tidak jorok, tidak menularkan penyakit dan tidak menularkan penyakit seperti lalat hijau. Kalau lalat hijau udah jelas, karena duduknya, tempatnya, makannya juga di tempat yang kotor. Kalau lalat BSF ini bertelurnya aja dicari, nah ini tempat bertelurnya. Kayu inilah yang tempat bertelurnya, dia tidak asal bertelur. Jadi dia bertelur itu harus di tempat ada sisa-sisa makanan seperti apapun yang ditaruh di bawahnya itu baru dia bertelur, supaya anaknya tidak terlantar atau anaknya tidak mati dengan adanya dia bertelur di bawah, di atas pakan untuk anak-anaknya ya, yang jaga menetas nanti. Sistem lalat BSF ini siklus dari lalat kawin, bertelur, dan pada saat kawin jantannya mati, dan pada saat bertelur betinanya mati. Nah, telurnya itu berkembang lagi menjadi menjadi ulat, larva. Larva itu setelah setelah umur 14 sampai 21 hari, sekitar 20 hari lebih lah, mulai dia mengisyaratkan sendiri bahwasanya dia akan menjadi yang dibilang berubah menjadi kepompong atau prepupa ya. Prepupa, ulat hitam udah tua, lanjut menjadi pupa. Pupa dia diam, bertapa sekitar 3-4 hari 5 hari langsung dia keluar dari kepompong, dari kulitnya. Nah dari situlah berkembang, dan dari situlah bisa nanti siklus berjalan terus. Untuk pakan ayam juga akan bisa menemui keberhasilan. Oke, sampai di situ dulu karena saya juga lagi membuat kandangnya ini ya bersama rekan saya ini. Ukuran kandang sangat lumayan lah untuk ratusan ribu ekor. Jadi kandangnya itu 3x4 nantinya. Dan kalau kurang juga masih banyak lagi. Dan di sini juga nanti akan dekat kandang ayamnya juga di sini, karena ini akan dibuat sebagai kelompok percontohan juga di bidang pakan atau pakan ternak ayam dan budidaya ikan juga, yang dinamakan maggot. Maggot adalah ulatnya, BSF adalah lalatnya. Ini dia. Ini perkawinannya seperti ini. Dan setelah kawin dia nanti akan beberapa hari kemudian mati. Dan si betina beberapa hari kemudian bertelur, setelah itu mati. Itulah siklusnya. Terus aja berjalan. Nah, di sini saya berharap kepada kelompok tani dimanapun atau binaan Laskar Hijau, jika ingin memajukan usaha bidang peternakan, budidaya ayam kampung maupun budidaya ikan, marilah memulai dulu dengan mengembangkan atau membudidayakan BSF ini, karena inilah stok pakan nantinya ke depan. Kita sudah tidak membeli lagi, karena sekali kita budidaya selamanya seumur hidup kita membudidayakan ini terus, karena ayam butuh pakan, ini juga harus kita putarkan. Itulah saya berharap kepada kelompok tani yang mau berbuat membudidayakan ini, tinggal kontak saya 0821 1487 9164 Bang Eri Chang. Jadi kita bisa nanti memandunya, dan masalah benih bibitnya itu nanti kita sediakan. Tidak banyak mengeluarkan modal,
boleh kita, kalau modal besar juga alhamdulillah sangat bagus, karena perkembangannya usaha ini sangat menjanjikan ya. Apalagi ayam ternak ini sangat banyak dibutuhkan. Hari ini kita lagi persiapan untuk kandang maggot ya, dan kemarin sudah dibuat baknya ini untuk baru 4 ya, 2, 4, 8, baru 8 bak. 8 baknya ini lumayan lebar, lumayan luas, ukuran 1 kali 2 meter ini, ukuran 1 kali 2 meter, 60 kali 2 meter semuanya. Dan ini kandangnya nanti, kandang BSF. Ini kandang BSF nya selebar 3 kali 4. Kandang BSF nya itu tempat biofonnya, dan di sana akan dibangun di depan. Dan kita lihat ya, ini bangunan biofonnya di sini. Sekarang lagi tempat pembuatan tempat kandang lalatnya. Nah, besi-besi yang di sana tadi nanti ditaruhkan di atas, di sini, di atas batuan ini. Batuan ini dipaskan 4 kali 3. Pembuatannya oleh Kang Adul, sudah hampir 3 hari di lokasi. Awas, kalau juga untuk kandang ayamnya itu nanti ada di bawah. Ini di bawah ini kandang ayam nanti posisinya. Tuh, kita ke sana ya. Insyaallah. Bantu doanya.